Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi ya belajar matematika. Materi yang akan dibahas di video ini yaitu tentang vektor di R2 atau di dimensi 2. Oke, langsung aja. Kalau di video sebelumnya kita belajar tentang notasi vektor. Bahwa notasi vektor itu garis lurus kemudian ada tanda panahnya. Begitu ya. Sekarang Ibu mau tanya, apa perbedaan dari vektor di bawah ini? Ya, ada dua vektor nih, vektor yang warna pink sama yang warna hijau. Bedanya apa sih gitu? Coba kalian perhatikan. Bedanya adalah panjangnya, betul sekali. Oke, coba kita menggambar vektor di R2. Kalau misalkan Ibu ada vektor A nih yang warna pink gitu ya. Gimana nentuin panjang vektornya atau menentukan vektor A tuh vektor apa sih gitu ya. Nah, kalian bisa ngitung nih. Ini kan titik awalnya, kemudian tanda panah kan arahnya nih ya. Jadi kalian ngitung dari titik awalnya. Titik awalnya itu berarti ini kan ya, ini kalau dihitung berarti ini satu, ini dua, ini tiga, empat gitu ya. Ke kanan sebanyak empat satuan atau empat langkah gitu ya. Kemudian dia ke atas. Satu, dua. Berarti 4 sama 2 gitu. Berarti vektor A-nya itu sama dengan 4 2. Sebelumnya ini tentang matriks ya. Kalau kayak gini matriks apa berarti? Matriks kolom karena cuma satu kolom. Jadi 4 itu dia menyatakan arah kanan. Arah kanan kalau dia arahnya ke kanan nih, yang ini yang ke kanan, berarti dia positif. Kalau dia arahnya ke kiri berarti negatif. Kemudian angka 2 itu menyatakan arah ke atas positif atau arah ke bawah itu negatif gitu ya. Karena dia arahnya ke atas berarti dia positif. Maka vektor A itu 4 2 gitu. Coba kalau misalkan ada vektor B nih. Oke. Ujungnya kan di sini ya, titik awalnya gitu. Berarti kita hitung nih, dia ke mana nih? Ke kanan kan ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti dia ke kanannya adalah 6 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam gitu. Kemudian dia ke atas. Satu, dua. Berarti ini vektor B adalah 62 gitu ya. Nah, vektor B-nya ini bisa ditulis 62 satu kolom kayak gini, atau vektor B-nya boleh ditulis 6,2 gitu ya. Atau bisa ditulis vektor B-nya adalah 6i plus 2j. Jadi kalau di vektor itu, kalau di R2 ada i sama j. Mirip dengan variabel gitu ya. Cuma menunjukkan bahwa i dan j ini adalah bentuk vektor begitu. Jadi bisa ditulis 6i plus 2j karena dua-duanya positif. Oke, coba kalau misalkan vektor C. Oke. Yang C nih, kan ya titik awalnya di sini nih, arahnya ke atas, ke sana gitu. Kita ngitung nih, dia ke arah kemana nih, kiri atau kanan? Kiri ya, berarti kalau kiri ini satu, dua. Kalau kiri itu apa? Berarti negatif. Berarti ini negatif dua nih. Kemudian ke atas, satu, dua, tiga, 4. Berarti vektor C ini adalah negatif 2,4 atau negatif 24 atau bisa ditulis negatif 2,4 atau bisa ditulis negatif 2i plus 4c gitu. Coba lagi vektor D. Vektor D itu titik awalnya di sini ya. Dia arahnya ke bawah. Oke, titik awalnya di sini. Berarti dia kemana nih? Ke bawah ya? Berarti ini satu, dua. Berarti kalau ke bawah apa? Negatif. Berarti ini ada lagi nih ke kiri ya. Berarti ini satu, dua. Berarti dia negatif 2, negatif 2. Berarti vektor D itu negatif 2, negatif 2. Atau bisa ditulis negatif 2, negatif 2. Atau vektor D itu negatif 2i, negatif 2c gitu. Oke, kemudian ada vektor E gitu ya. Vektor E ini dia cuma ke kanan dari titik awalnya sini ya, kemudian ke kanan. Berarti dia berapa langkah? Satu, dua, tiga, empat, lima.
Nah, dia cuma satu arah tuh ya. Cuma misal dari titik awalnya ke arah kanan sebanyak 5 langkah gitu ya. Berarti nulisnya gimana? Kalau ke kanan itu berarti positif. Berarti vektor E ini adalah 50 atau 5,0 atau vektor E ini disebut 5i gitu ya. J-nya nggak ada karena dia J-nya adalah 0 begitu. Bisa dipahami? Oke, sekarang latihan soal. Tentukanlah vektor di samping gitu ya. Ada vektor A, B, C, D, E. Silakan latihan soalnya dikerjakan. Sekian video dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.